Langit sore tampak kelabu ketika Arya turun dari bus antar kota yang menurunkannya di mulut jalan kecil menuju desanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang tak pernah berubah sejak ia kecil. Koper hitamnya berdecit pelan di atas jalanan berbatu. Sepatu kulitnya yang bersih tampak kontras dengan debu jalan desa yang sepi, seolah menegaskan bahwa dirinya sudah lama tak menyentuh tanah kelahirannya. Sudah 3 tahun ia bekerja di Jepang sebagai teknisi. Hidupnya di sana sibuk, teratur, dan penuh target. Namun selama seminggu terakhir, hatinya terasa berat. Ia merasa gelisah tanpa sebab. Makanan terasa hambar, tidur tak nyenyak. Berkali-kali ia mencoba menghubungi ibunya lewat video call dan pesan, tapi tak pernah ada jawaban. Awalnya ia mengira ibunya kehabisan pulsa atau ponselnya rusak. Tapi lama-lama kegelisahan itu berubah menjadi rasa bersalah. Arya tak tahan lagi. Ia membeli tiket pulang dan langsung menuju desa. Langkahnya melambat saat rumah tua itu mulai tampak di kejauhan. Sebuah bangunan sederhana di ujung desa, berdinding papan dan beratap genteng tanah liat yang sebagian sudah tertutup lumut. Pohon mangga tua masih berdiri di samping rumah, daunnya lebat menaungi halaman depan. Tapi kini pagar kayunya tampak lapuk dan tanaman liar menjalar ke dinding. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Tak ada ayam berkeliaran seperti biasanya. Tak terdengar suara radio yang biasa diputar ibunya saat memasak. Namun, saat ia mendekati pintu depan, sesuatu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Pintu itu tak dikunci. Sedikit berderit saat Arya mendorongnya perlahan. Udara dingin langsung menyambutnya, disertai aroma yang sangat familiar. Aroma sayur lodeh dan nasi hangat. Harum santan, daun salam, dan bawang goreng menyelimuti ruang tamu yang remang. Meja makan tampak tertata. Ada 2 piring, 2 gelas, dan semangkuk besar sayur yang masih mengepul. Arya mengerutkan dahi. Ia memanggil, "Bu." Tak ada jawaban. Ia menatap sekeliling. Dinding rumah masih dihiasi foto lamanya saat wisuda, serta foto almarhum ayahnya yang tersenyum dalam bingkai tua. Suasana terasa asing, tapi sekaligus akrab, dingin, namun penuh kenangan. Langkah Arya pelan memasuki rumah. Lantai kayu berderak di bawah kakinya. Lalu dari arah dapur terdengar suara sendok beradu dengan piring. Arya berhenti sejenak. Jantungnya berdebar. Ia memanggil lagi sedikit lebih keras, "Bu." Dan saat itulah dari balik dapur yang setengah tertutup tirai, terdengar suara lembut seorang wanita. Suara yang ia rindukan selama bertahun-tahun. "Arya, kamu sudah sampai, nak?" Tubuh Arya melemas. Ia berjalan cepat ke arah suara itu. Tirai terbuka perlahan dan di baliknya berdiri sosok ibunya, Bu Rini, dengan senyum hangat dan daster batik yang sama seperti terakhir kali ia lihat. Wajahnya tampak lebih kurus, kulitnya pucat, tapi mata itu masih penuh cinta. Arya langsung memeluknya erat. "Ibu, maaf Arya baru bisa pulang." Pelukannya terasa aneh, dingin, kaku. Tapi Arya tak peduli, ia hanya tahu ia telah kembali dan ibunya di sana menyambutnya. Ia belum tahu bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang tak bisa ia pahami. Bahwa kepulangannya kali ini akan membawanya ke dalam rahasia yang lebih gelap dari bayangannya. Ruangan dapur itu masih sama, masih seperti dalam ingatan Arya. Lantainya dari semen kasar, dindingnya dari papan kayu yang mulai menghitam dimakan usia, dan jendela kecil di sudut ruangan dibiarkan terbuka lebar, membiarkan cahaya senja masuk. Di atas meja kayu tua yang sedikit miring, 2 piring porselen dengan motif bunga lawas tertata rapi. Uap dari semangkuk sayur lodeh masih mengepul perlahan, mengisi udara dengan aroma santan, lengkuas, dan daun salam. Di sebelahnya, tempe goreng yang garing tersusun di atas nampan rotan kecil, ditemani sambal terasi dalam cobek hitam. Arya berdiri di ambang pintu dapur, memandangi semua itu dengan dada yang sesak. Ia merasa seperti kembali ke masa kecil, saat pulang sekolah dan mencium aroma yang sama. Saat ibunya menyambutnya dengan pelukan dan senyum yang menenangkan. Hari ini, setelah bertahun-tahun, semuanya terasa seperti tak berubah. Namun entah kenapa ada sesuatu yang membuat kenangan itu terasa samar. Seperti diputar ulang dari kaset tua yang suaranya sudah serak. "Ibu masak sayur lodeh, ya?"
Arya bertanya mencoba menyembunyikan getar di suaranya. Bu Rini tersenyum pelan. Kamu suka itu kan? Ibu tahu kamu pasti lapar. Arya memperhatikan ibunya dengan lebih saksama. Senyum itu sama, lembut dan penuh kasih. Tapi wajahnya terlihat pucat, sangat pucat seperti kurang darah. Kulitnya tampak lebih tipis, nyaris tembus cahaya. Di bawah mata, lingkaran gelap membuatnya terlihat lelah, seperti sudah berhari-hari tak tidur. Namun yang paling membuat Arya terdiam adalah matanya. Mata yang dulu penuh semangat dan kehidupan itu kini terlihat sayu, kosong. Seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Seolah tubuhnya ada di sini. Tapi pikirannya entah melayang kemana. Bu, ibu baik-baik saja kan? Arya akhirnya bertanya ragu. Bu Rini tak langsung menjawab. Ia menoleh pelan ke arah jendela, lalu kembali menatap anak semata wayangnya itu. Ibu baik, nak. Hanya sedikit capek, maklum usia makin tua. Arya duduk di kursi kayu di dekat meja makan. Duduk di kursi itu, ia bisa melihat segala detail rumah yang dulu begitu akrab, tapi kini terasa asing. Dinding yang dulu penuh tempelan kertas doa, kini kosong. Lemari makan di sudut ruangan sedikit terbuka, memperlihatkan piring-piring lama yang berdebu. Lampu neon menggantung di langit-langit berkedip pelan seolah kehabisan tenaga. Bu Rini meletakkan nasi ke piring Arya dengan tangan yang sedikit gemetar. Arya memperhatikannya dengan cemas. Ibu, kenapa Papa tidak minta bantuan tetangga kalau memang sakit? Apa yang mau dimintai, nak? Ibu bisa urus sendiri, jawabnya lalu duduk di kursi seberang. Arya mulai makan, menyuap nasi dan sayur yang hangat itu. Rasanya persis seperti yang ia ingat. Gurih, lembut, dengan sedikit rasa pedas dari cabai rawit yang diselipkan diam-diam oleh ibunya. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda. Entah mengapa, makanan itu seperti kehilangan rasa. Bukan tidak enak, tapi seperti hambar secara emosi. Ia mengunyah, tapi tak merasa kenyang. Ia menelan, tapi tak merasa puas. Rasa yang akrab itu tak membangkitkan kehangatan seperti dulu, melainkan membuatnya merasa kosong. Di seberangnya, Bu Rini hanya duduk diam, memandangi Arya makan. Ia tak menyentuh makanannya sama sekali. Tangan kirinya menggenggam ujung taplak meja dan kakinya goyah di bawah. Arya baru sadar sejak tadi ibunya belum makan sepiring pun. Ibu nggak makan? Sudah kenyang tadi pagi, jawabnya datar. Arya menelan ludah. Tadi pagi? Tapi waktu aku datang meja ini kosong kan? Untuk sesaat Bu Rini tak menjawab. Kemudian ia tersenyum kecil. Ibu masak sebelum kamu datang. Mungkin kamu nggak lihat. Arya mengangguk pelan, meski hatinya merasakan sesuatu yang aneh. Ia mencoba menyudahi pikirannya. Mungkin karena ia kelelahan. Mungkin semua ini hanya perasaan aneh setelah penerbangan panjang dan kejutan emosional karena bisa pulang. Setelah makan malam, mereka duduk bersama di ruang tengah. Televisi kecil di sudut ruangan tak menyala. Hanya suara jangkrik dan detak jam tua yang terdengar. Ibunya duduk di kursi goyang, menggoyang pelan tubuhnya, seperti sedang menenangkan bayi yang tak terlihat. Arya, kamu senang pulang? Tanya Bu Rini pelan. Arya menatap ibunya, dan untuk sejenak ia merasa melihat sosok wanita yang sangat jauh. Bukan secara fisik, tapi secara jiwa. Seolah ibunya hanya sebuah bayangan tipis dari seseorang yang dulu ia kenal. Iya, Bu. Aku kangen rumah, kangen ibu. Bu Rini menatapnya tersenyum. Ibu juga kangen kamu, nak. Dan setelah kalimat itu, sunyi kembali menyelimuti rumah. Tak ada lagi suara, hanya kursi goyang yang terus berderit pelan, maju mundur tanpa henti, hingga malam benar-benar menelan desa. Malam jatuh perlahan seperti tirai kelabu yang menutup panggung dunia. Desa yang siang tadi terasa hangat kini berubah sunyi. Hanya diiringi orkestra serangga malam dan desir angin yang menyusup di sela-sela dinding kayu rumah. Arya berbaring di kamar masa kecilnya. Ruangan sempit dengan ranjang besi berderit dan lemari tua berbau kamper. Di dinding masih tergantung foto masa kecilnya. Ia berdiri di samping ibunya, senyum polos tanpa beban. Tapi saat menatap foto itu lebih lama, ia merasa sesuatu yang ganjil. Matanya sendiri seolah menatap langsung ke dirinya sekarang, tajam, penuh tanya. Di luar kamar, rumah itu terdengar hidup, tapi dalam cara yang salah. Lantai kayu memunculkan bunyi berderit seperti ada yang berjalan pelan.
Arya duduk menajamkan telinga. Bunyinya bukan dari tikus atau kayu memuai. Bunyinya berat seperti langkah kaki. 1, 2, diam. Lalu terdengar suara pintu dapur terbuka pelan, disusul bunyi sendok dan piring bersentuhan. Ia bangkit dan membuka pintu kamar. Cahaya temaram dari lampu gantung di ruang tamu menimbulkan bayangan aneh di dinding, panjang melengkung seperti bayangan tubuh manusia tapi tak beraturan. Dengan napas tertahan, Arya melangkah ke arah dapur. Di sana ibunya berdiri membelakanginya, membungkuk di depan kompor. Tangannya memegang panci yang kosong, tapi ia mengaduknya perlahan, seperti sedang memasak sesuatu yang tak terlihat. Aroma samar daun salam dan bawang putih menguar, tapi anehnya menusuk hidung, seperti campuran bumbu dan tanah basah. Ibu, suara Arya nyaris bergetar. Burini berhenti mengaduk. Ia menoleh perlahan. Wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Mata yang tadi sayu kini tampak cekung, dengan semburat kelabu di bawah kelopak. "Kamu belum tidur, nak?" tanyanya. "Aku dengar suara. Ibu masak tengah malam. Ibu belum sempat cuci piring. Tadi kamu suka masakannya, kan?" Arya hanya mengangguk kecil. Di belakang ibunya ia melihat panci yang seharusnya kosong kini mengeluarkan uap. Tapi bukan uap makanan. Bau itu makin kuat dan entah kenapa membuat perutnya mual. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi kata-kata tercekat di tenggorokan. "Ibu, tidur aja yuk. Istirahat," ajaknya lembut. Burini tersenyum lagi. Senyum itu untuk sesaat terasa begitu asing, seperti tempelan emosi yang tak cocok dengan wajahnya. Namun ia menuruti, meletakkan panci dan berjalan melewati Arya. Saat melewatinya, Arya merasa hawa dingin menyentuh kulitnya. Bukan dingin biasa, tapi seperti ditiup dari lorong kosong yang tak pernah terkena cahaya matahari. Seperti hawa dari tempat yang seharusnya tak menyatu dengan dunia ini. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Arya mencoba memejamkan mata, tapi setiap kali ia hampir terlelap, suara-suara halus itu kembali. Kali ini bukan langkah kaki, tapi bisikan, pelan. Terkadang terdengar seperti dua orang yang berbicara dalam bahasa yang nyaris tak dikenalnya. Terkadang seperti ibunya sedang menggumam atau menangis. Ia menutup telinga dengan bantal. Tapi bisikan itu bukan dari luar. Rasanya seperti berasal dari dalam rumah itu sendiri atau dari dalam pikirannya. Jam menunjuk pukul 2 dini hari. Arya akhirnya bangkit dan menyalakan lampu kamar. Cahaya terang menyinari seluruh ruangan, tapi tak mengusir rasa gelisah. Ia mengambil ponsel di meja, masih mati. Ia lupa, ponselnya rusak saat perjalanan pulang. Tak ada sinyal, tak ada cahaya selain dari lampu yang berkedip pelan. Tiba-tiba terdengar ketukan. Sangat pelan. 1 kali, 2 kali. Arya mematung. Ketukan itu berasal dari balik jendela kamarnya. Dengan jantung berdetak cepat, ia perlahan mendekat dan membuka tirai. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya halaman belakang rumah yang gelap dan rimbun oleh tanaman liar. Angin bertiup dan ranting pohon melambai seperti lengan yang mencoba menggapai. Ia mundur, hendak menutup kembali tirai ketika sesuatu bergerak di pojok pandangannya. Di bawah pohon mangga, sesosok wanita berdiri diam. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya kurus dan mengenakan daster lusuh. Daster yang persis seperti yang biasa dipakai ibunya. Arya menelan ludah, menatap lebih lama. Tapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Tak ada lagi suara, tak ada lagi ketukan. Tapi malam itu, Arya tahu rumah ini menyimpan sesuatu. Sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada, tapi tetap tinggal, menunggu. Dan Arya belum tahu bahwa malam itu hanyalah permulaan dari segalanya. Cahaya pagi menembus sela-sela kisi jendela kamar Arya, tapi tak membawa kehangatan seperti biasanya. Udara di dalam kamar masih dingin, seperti sisa hawa malam belum mau pergi. Arya membuka mata perlahan, tubuhnya terasa berat, dan kepalanya berdenyut pelan. Tidurnya semalam tak benar-benar tidur. Ia lebih seperti terjebak di antara mimpi buruk dan kesadaran. Suara burung yang biasa riuh di pagi hari tak terdengar. Desa itu terasa hening, terlalu hening. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Saat mencuci muka, ia sempat melihat bayangannya di cermin. Wajahnya kusut, matanya merah, tapi bukan itu yang mengganggunya.
melainkan pantulan samar lain di belakangnya, seolah ada sosok berdiri di ujung lorong. Arya menoleh cepat. Lorong itu kosong. Hanya gantungan kain pel yang berayun pelan, entah oleh angin atau sesuatu yang lain. Ia menggelengkan kepala mencoba menyadarkan dirinya dari paranoia. Kurang tidur, gumamnya. Dari dapur terdengar suara wajan digoreng. Bunyi khas yang membuat hatinya sedikit tenang. Ia berjalan menuju aroma itu, berharap keanehan malam tadi hanyalah permainan pikirannya. Pagi, Arya, sapa ibunya tanpa menoleh, masih membelakangi kompor. Pagi, Bu, jawab Arya. Ia duduk di kursi rotan dekat meja makan. Di atas meja sudah tersaji nasi putih hangat, telur balado, dan oseng kacang panjang, menu favoritnya saat kecil. Hatinya menghangat. Sesuatu tentang rumah ini memang selalu membawa nostalgia. Aku bangun kesiangan ya? Tanyanya sambil menyendok nasi. Bu Rini tersenyum. Enggak juga, ibu juga baru masak. Malam tadi kamu tidur nyenyak? Arya mengangguk ragu. Lumayan, Bu. Tapi pikirannya kembali melayang ke suara ketukan di jendela dan sosok perempuan di bawah pohon mangga. Ia ingin bertanya, tapi menahan diri. Tak ingin membuat ibunya khawatir. Saat mereka makan, suasana kembali hening. Hanya suara sendok dan garpu yang sesekali terdengar. Arya mencuri pandang ke ibunya. Kali ini pucat di wajah Bu Rini makin jelas. Matanya seperti berlubang gelap, tapi tetap dengan senyum keibuan yang memaksa ketenangan. Tangannya bergerak lambat, seperti berat atau kesakitan. Ibu sakit? Tanya Arya pelan. Tidak, jawab Bu Rini cepat, terlalu cepat. Hanya lelah saja. Arya mengangguk, tapi matanya tak bisa berpaling dari tangan ibunya. Kulitnya pucat kebiruan seperti tangan yang tak lagi dialiri darah. Setelah makan, Arya menawarkan mencuci piring, tapi ibunya bersikeras melakukannya sendiri. Ia pun beranjak keluar rumah, mencoba menghirup udara segar. Tapi bahkan di luar pun, suasana terasa lain. Langit tak secerah biasanya. Angin bertiup lesu, membawa bau aneh yang membuat perutnya mual. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang busuk. Ia menyusuri jalan kecil menuju warung desa. Sepanjang jalan, beberapa tetangga yang lewat hanya menatap sekilas lalu menunduk. Tak ada yang menyapa seperti biasanya. Bahkan Pak Dul yang biasanya ramah hanya mengangguk tanpa senyum. Di warung, Bu Mirah menyapanya dengan suara rendah. Arya, ya Allah, kamu pulang? Iya, Bu, baru kemarin sampai. Ibu di rumah juga sehat kok, jawab Arya sambil mengambil air mineral. Bu Mirah terdiam, wajahnya berubah tegang. Kamu bilang, Bu Rini masih di rumah? Iya, tadi pagi masih masak. Wanita itu tampak gugup lalu cepat-cepat berpaling. Oh ya, bagus kalau begitu. Arya merasa ada yang disembunyikan, tapi sebelum ia bisa bertanya, seorang bapak tua duduk di bangku depan warung berbisik pada Bu Mirah, cukup keras untuk Arya dengar. Bukannya Bu Rini udah? Kata itu tak selesai. Bu Mirah segera menyuruh bapak itu diam, lalu menyuruh Arya segera pulang. Jalan pulang ke rumah menjadi lebih berat dari sebelumnya. Setiap langkah terasa dipenuhi bayang-bayang, seolah mata-mata tak terlihat mengikuti dari balik pepohonan dan dinding rumah. Arya mempercepat langkah. Saat sampai di rumah, suara gemeretak sendok dari dapur masih terdengar. Tapi ketika ia masuk ke dalam, rumah kosong. Meja makan bersih, tak ada sisa makanan, tak ada suara. Ibu? Panggilnya. Tak ada jawaban. Ia masuk ke dapur, panci kosong, kompor mati. Bahkan tak ada bau makanan sama sekali, seolah pagi tadi tak pernah terjadi. Ia mendekat ke meja makan, menyentuh permukaannya, kering, dingin, tak berdebu, tapi terlalu bersih untuk rumah yang sudah lama tak dihuni. Tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara langkah. Arya menoleh. Tangga kayu tua itu berderit pelan. Ia meneguk ludah, menatap ke atas, jantung berdegup keras. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan panjang menjalar di dinding, menari dalam diam. Suara ibunya memanggil, samar, Arya. Ia menatap ke atas, mencoba mengenali sumber suara. Arya, sayang, ibu di sini. Suara itu lembut, tapi di balik kelembutannya ada kehampaan. Dan Arya tahu, pagi itu ia tidak sedang menjalani hari biasa. Ia sedang dipanggil oleh sesuatu yang sudah seharusnya tidak ada di dunia ini. Arya berdiri di ruang tamu, memandang sekeliling rumah yang sepi. Udara terasa lebih dingin dari biasanya.
Meskipun sinar matahari sudah mulai menembus jendela rumah tua itu, pagi yang cerah tak membawa kedamaian baginya. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini terasa sepi, seperti ada ruang kosong yang tak bisa ia isi. Semua ini terasa aneh, tidak seperti yang ia harapkan. Ia mengalihkan pandangan ke lantai atas. Tangga kayu tua yang mengarah ke kamar ibunya terlihat menantang, seolah mengundang untuk menjelajah. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Perasaan aneh itu semakin menyelimuti dirinya, perasaan yang sulit dijelaskan. Ia ingin mengabaikan perasaan itu, tapi semakin ia menahan, semakin kuat pula dorongan untuk mengetahui apa yang ada di dalam. Arya melangkah pelan menuju tangga. Setiap langkahnya terdengar keras, menggelegar di kesunyian rumah yang aneh ini. Seiring ia naik, aroma yang lebih tajam seperti bau tanah basah dan sesuatu yang sudah lama terpendam mulai tercium. Sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Ia merasa seolah ada yang mengamati setiap gerakannya dari dalam kamar ibunya. Ketika tiba di depan pintu kamar, ia terhenti. Pintu itu terkunci. Tidak ada yang aneh memang, tapi entah mengapa pintu itu terasa berbeda dari pintu-pintu lain di rumah ini. Pintu kamar ibunya tidak pernah terkunci. Ia mengingat betul betapa ibunya selalu terbuka, menyambutnya dengan senyum setiap kali ia pulang. Pintu ini seharusnya tak tertutup rapat seperti ini. Dengan rasa cemas yang semakin membebani, Arya mengeluarkan kunci dari sakunya. Namun saat hendak memasukkan kunci ke dalam lubang, ia merasakan sesuatu yang ganjil, seperti ada kekuatan yang mencegahnya. Seakan pintu ini tidak ingin dibuka. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba lagi, kali ini lebih keras. Namun tetap saja pintu itu tak terbuka. Tiba-tiba sebuah suara samar terdengar dari dalam kamar. Suara seperti seseorang yang sedang berbisik, pelan dan penuh keraguan, tetapi jelas terdengar di telinga Arya. Suara itu mengucapkan namanya Arya. Arya terkejut. Suara itu adalah suara ibunya. Tanpa berpikir panjang, ia kembali mencoba kunci, meskipun perasaan takut mulai menyelimuti dirinya. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, pintu itu terbuka dengan suara berderit yang memekakkan telinga. Begitu pintu terbuka lebar, aroma yang lebih tajam lagi menyergap hidungnya, bau busuk yang mengerikan. Bau yang membuat Arya hampir muntah. Matanya melirik ke dalam kamar, dan jantungnya berdegup kencang. Kamar itu tampak lebih gelap dari biasanya. Bahkan matahari yang baru saja menyinari rumah tak mampu menembus ruang itu. Semua terasa suram, seolah waktu berhenti di sana. Di atas ranjang, terdapat selimut yang terlipat rapi. Namun di bawahnya ada jejak noda hitam, seperti bercak-bercak yang tak bisa dihapuskan. Arya merasa tubuhnya kaku. Ia melangkah maju, memandang ke sekeliling dengan rasa cemas yang mendalam. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan dalam kabut tebal yang menutupi pandangannya. Ketika ia semakin dekat ke ranjang, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Di pojok kamar, ada sebuah kursi goyang tua yang perlahan bergerak meskipun tidak ada angin. Kursi itu bergoyang pelan, bergerak ke depan dan ke belakang dengan sendirinya. Arya menatap kursi itu dengan mata terbelalak. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun rasa takut yang tak tertahankan membuatnya semakin terperangkap dalam pandangan itu. Lalu ia mendengar suara lembut di belakangnya. Arya. Arya menoleh cepat. Di belakangnya berdiri sosok ibu. Sosok yang sama persis dengan ibunya, tapi ada sesuatu yang tidak tepat. Wajah ibunya terlihat pucat, lebih pucat dari yang ia ingat. Mata ibunya tampak kosong, tidak bersinar seperti biasanya. Senyum yang dulu hangat kini tampak terdistorsi seperti senyum yang dipaksakan. "Ibu," Arya berbisik dengan suara tercekat, tubuhnya bergetar hebat. Namun sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana menatapnya dengan mata kosong yang semakin membuat hati Arya tercekik ketakutan. "Ibu, kenapa? Kenapa begini?" Arya bertanya, suaranya hampir tidak terdengar, tertahan oleh kegelisahan yang semakin membuncah. Ia mundur beberapa langkah, ingin menjauh dari sosok itu, tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Sosok ibu itu tidak menjawab.
Hanya senyum tipis yang muncul di wajahnya, seperti ada sesuatu yang ingin disampaikan, tetapi terhalang oleh suatu misteri yang tak terungkapkan. Senyum itu makin lebar, semakin mencengkram hati Arya. "Arya!" Suara itu lagi, kali ini terdengar lebih dalam, lebih misterius. Dan saat itu juga, sosok itu menghilang. Bagaikan kabut yang tersapu angin, ibunya lenyap begitu saja. Arya terhuyung, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia berpegangan pada dinding kamar, berusaha menenangkan dirinya, tetapi rasa takut itu meresap dalam setiap inci tubuhnya. Tidak, itu bukan ibu yang ia kenal. Itu bukan ibu yang dulu menggendongnya, yang selalu memasak masakan favoritnya. Itu bukan ibu yang selalu tersenyum padanya. Ia mundur pelan menuju pintu. Begitu ia keluar dari kamar, pintu itu tertutup dengan sendirinya, seolah ada kekuatan yang menariknya. Arya berdiri di koridor yang gelap, matanya berputar cepat mencari jejak-jejak ibunya. Namun yang ada hanyalah bayangan yang menghilang setiap kali ia mencoba mendekat. Di luar kamar ibunya, Arya terdiam, mencoba mengumpulkan keberanian yang hampir hilang. Setiap napas yang diambilnya terasa berat. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang terjadi dengan ibunya? Kenapa ia merasa seolah ada sesuatu yang sangat kelam di balik semua ini? Angin dingin menerpa tubuhnya. Perasaan aneh itu semakin kuat, seperti ada yang mengawasinya, seperti ada sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang bisa ia bayangkan. Kini ia harus mencari tahu lebih dalam. Ia harus mengetahui apa yang terjadi dengan ibunya dan apa yang mengintai di balik pintu kamar itu. Sebelum semuanya terlambat. Hari menjelang senja ketika Arya memutuskan membersihkan meja tua di sudut ruang tamu. Meja kayu jati itu dulu tempat ayahnya menyimpan koran dan catatan harian. Dan setelah sang ayah tiada, meja itu menjadi milik ibunya. Dipenuhi tumpukan kertas, bon belanja, dan surat-surat tak penting. Tapi hari itu, saat tangannya menyapu debu dari permukaan kusamnya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Laci paling bawah tersendat saat ditarik, seolah menolak dibuka. Arya menghela napas, lalu menarik dengan kedua tangan hingga terdengar suara kayu tua berderit. Di dalamnya, tumpukan kertas lusuh menunggu, sebagian menguning dimakan waktu. Tapi di bawah semuanya, tersembunyi amplop coklat tipis, terikat dengan benang merah. Tanpa pikir panjang, Arya membuka ikatan dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya, ada surat dengan tulisan tangan rapi milik ibunya. Surat itu ditujukan untuknya. Jantung Arya berdetak lebih cepat saat mulai membaca. "Arya sayangku, maaf jika surat ini kau temukan dalam keadaan yang membingungkan. Jika kau membacanya, mungkin ibu sudah tidak bisa menemuimu lagi secara langsung. Tapi percayalah, aku akan selalu ada di sini. Aku tahu kau mungkin tak akan mengerti mengapa ibu tak memberitahumu soal penyakit ini. Aku hanya tak ingin membuatmu cemas, terutama saat kau sedang mengejar kehidupan yang lebih baik di luar sana. Setiap hari aku menunggumu pulang, Nak. Tapi waktu terus berjalan. Tubuh ini semakin lemah, dan aku tahu sebentar lagi aku akan pergi menyusul ayahmu. Aku hanya berharap, saat kau pulang nanti, kau masih bisa merasakan kehadiranku di rumah ini. Karena cinta seorang ibu tak pernah benar-benar pergi. Jika suatu saat kau merasa sendiri, lihatlah sekeliling, dengarkan baik-baik. Aku masih di sini. Maafkan Ibu Arya. Selalu mencintaimu, Ibu." Tangan Arya gemetar, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Surat itu terasa begitu hidup, seolah ibunya baru saja menulisnya kemarin. Seolah tinta yang masih basah itu membawa suara lembut yang dulu menina bobokannya saat kecil. Tapi lebih dari itu, surat itu menyadarkannya bahwa ibunya tahu waktunya sudah dekat. Dan bahwa mungkin ia benar-benar masih ada di rumah ini. Bukan sebagai tubuh, tapi sebagai sesuatu yang lebih dalam dan tak terlihat. Arya menutup surat itu perlahan, menatap ruang sepi di sekitarnya. Malam merayap masuk melalui jendela. Hawa dingin mulai meresap ke ubun-ubun. Entah mengapa ruang itu tak lagi terasa kosong. Ia bisa merasakan kehadiran seseorang berdiri di dekatnya. Tak terlihat, tapi nyata. Dengan gemetar, ia mengucap pelan, "Ibu," tapi tak ada suara. Hanya angin yang menyapu gorden, mengayun lembut seperti lambaian sandin yang tak kasat mata.
Malam itu turun perlahan, membawa hawa dingin yang menelusup melalui celah jendela kayu tua. Arya duduk di meja makan seperti biasa, sendirian di bawah cahaya kuning temaram dari lampu gantung yang bergoyang lembut ditiup angin. Meja makan itu telah dipenuhi dengan lauk pauk hangat, sayur asem, tempe goreng, dan sambal terasi, makanan kesukaannya sejak kecil. Semua tersaji rapi di atas taplak batik yang sedikit pudar warnanya. Tapi yang membuatnya merinding, ia tak ingat pernah memasak hari ini. Ia berdiri perlahan, menatap dapur dari kejauhan. Kompor tak menyala, piring-piring kotor tak terlihat. Semua sudah rapi, seperti rumah yang baru ditinggal seseorang beberapa menit lalu. Seperti ibunya yang baru saja selesai menyiapkan makan malam. Arya duduk kembali. Ia menyendok nasi, memaksakan dirinya untuk merasa tenang. Tapi suasana rumah malam itu terlalu hening. Bahkan suara jangkrik di luar pun seolah menghilang, meninggalkan ruang kosong yang pekat. Sambil mengunyah, Arya tiba-tiba mendengar suara sendok beradu pelan. Ia menoleh ke kanan. Kursi di sebelahnya yang kosong bergerak sedikit, seolah seseorang duduk di sana. Ia menahan napas, menatap lekat ke kursi tersebut, tapi tak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang mengisi celah antara realita dan ketakutan yang perlahan menggerogoti akalnya. Tangannya gemetar saat menyendok lagi. Kali ini ia merasa jelas, seolah ada mata yang mengawasinya dari seberang meja. Ruangan itu yang dulunya terasa hangat dan penuh kenangan, kini berubah menjadi panggung sunyi penuh tanda tanya. Udara di sekitarnya berat, seperti diliputi kabut tipis yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka. Lalu dari dapur terdengar bunyi piring jatuh. Arya terlonjak. Ia berdiri, menatap ke arah sumber suara. Dengan langkah pelan, ia menuju dapur. Lantai licin dan dingin di bawah kakinya terasa seperti batu nisan. Ketika ia tiba, tidak ada piring pecah, tidak ada siapa-siapa. Namun di meja dapur, tertata sepiring nasi yang baru, panasnya masih mengepul. Di sampingnya, segelas air putih dan selembar kertas kecil yang dilipat rapi. Arya membuka kertas itu. Di dalamnya tertulis dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya, "Makanlah yang cukup, nak. Kau kurus sekali." Tangannya melemas. Ia menatap tulisan itu lama, merasa seperti hanyut dalam waktu. Itu tulisan ibunya. Ia yakin, tidak ada yang bisa meniru bentuk huruf-huruf itu. Tidak ada. Suasana mendadak berubah. Seolah rumah itu memeluknya, bukan dengan kehangatan, melainkan dengan kenangan yang belum selesai. Ia kembali ke meja makan dan duduk perlahan. Makanan yang tersaji masih hangat, padahal waktu telah berjalan jauh dari pertama kali ia menyentuhnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap kursi di seberangnya. Kali ini ia membiarkannya tetap kosong. Tak ada doa, tak ada pujian, hanya tatapan dan perasaan bahwa seseorang sedang makan bersamanya dalam keheningan yang tak bisa dijelaskan logika. Di luar, angin malam bertiup pelan, daun melati jatuh satu persatu di teras depan, dan di langit bulan tampak lebih redup dari biasanya, seperti sedang berduka. Lorong sempit yang menghubungkan ruang tengah dengan kamar belakang adalah bagian rumah yang paling jarang dilewati Arya sejak kepulangannya. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, dan udara di sana seolah selalu dingin meski siang terik. Tapi malam itu, setelah makan malam yang membuat pikirannya campur aduk, Arya merasa dorongan aneh untuk melewati lorong tersebut. Seperti ada yang memanggilnya tanpa suara. Langkahnya pelan, hati-hati menapaki ubin tua yang kadang bergemeretak di bawah kakinya. Lampu lorong redup, berpendar kekuningan seperti cahaya lilin yang hampir padam. Di dinding kanan, menggantung sebuah cermin oval besar dengan bingkai kayu ukiran bunga melati. Cermin yang sejak kecil ia takuti, karena sering memantulkan bayangan yang seolah tidak sepenuhnya miliknya. Ia berhenti di depan cermin itu. Debu menebal di permukaannya, tapi samar-samar ia bisa melihat pantulan dirinya, atau sesuatu yang mirip dirinya. Sosok di balik kaca itu tampak sedikit lebih pucat, dengan mata lebih dalam dan ekspresi kosong. Arya bergidik. Perlahan ia usap permukaan cermin dengan ujung bajunya. Kabut debu menghilang, memperjelas bayangan. Kini ia bisa melihat dirinya dengan jelas. Tapi kemudian, sekelebat gerakan di belakang bahunya memantul di kaca.
Seperti sosok perempuan yang melintas cepat. Ia menoleh spontan, namun lorong di belakangnya kosong. Napasnya mulai berat, tapi ia tak bergerak dari depan cermin. Pandangannya terpaku, tertarik oleh hal yang tak bisa ia jelaskan. Lalu sesuatu mulai muncul di permukaan cermin, bukan pantulan, tapi tulisan. Perlahan seolah digoreskan oleh jari tak kasat mata, muncul kata-kata, "Kau belum pulang, Arya." Arya mundur setapak, tubuhnya gemetar. "Apa maksudnya?" gumamnya. Tapi tak ada jawaban. Cermin kembali normal, hanya menampilkan bayangan dirinya, kini pucat dan berkeringat. Ia melangkah cepat melewati lorong itu, menuju kamar belakang yang dulu adalah tempat penyimpanan. Pintu kamar terkunci rapat. Tapi saat ia menyentuh gagangnya, pintu terbuka sendiri, mengeluarkan derit panjang seolah rumah itu menghela napas. Kamar itu gelap, hanya diterangi sinar bulan dari ventilasi kecil. Di dalamnya ada rak-rak tua, koper, dan sebuah meja rias. Di atas meja itu berdiri cermin kecil dengan bingkai perak. Dan di depannya duduk sosok perempuan dengan rambut terurai. Arya terpaku. "Bu." Sosok itu perlahan menoleh. Wajah pucat, mata kosong, namun dengan senyum lembut yang ia kenal seumur hidup. Tapi senyum itu tak membawa ketenangan, melainkan duka mendalam. Tubuh Arya lemas. Dunia seperti terhenti sejenak. "Kenapa kau datang terlambat, Nak?" Suara itu lirih, seolah datang dari tempat yang jauh, dari kedalaman waktu dan kehilangan. "Ibu, aku nggak tahu. Aku pikir ibu masih ada." Sosok itu menunduk. "Ibu menunggumu, tapi waktu ibu sudah habis." Lalu perlahan sosok itu memudar. Meja rias kosong. Cermin kecil kembali memantulkan hanya dinding kosong. Arya jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Ketika akhirnya ia keluar dari kamar itu, lorong tampak lebih gelap dari sebelumnya. Cermin oval itu tak lagi memantulkan apapun, hanya bayangan pekat seperti genangan air yang tenang atau gerbang ke sisi lain. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali, Arya merasa sungguh sendiri. Malam turun dengan cepat, membawa kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah. Henning membungkus segala hal seperti waktu berhenti berputar di desa itu. Arya duduk sendirian di ruang tengah. Matanya terpaku pada layar ponsel yang telah ia isi ulang beberapa jam lalu. Jaringan kembali normal, dan untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, ia bisa melihat riwayat panggilan dan pesan. Namun sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Sejumlah panggilan tak terjawab dari nomor rumah mereka. Padahal telepon rumah sudah lama dicabut sejak ibunya berhenti berlangganan. Arya mengernyit. Ia membuka daftar pesan suara. Ada satu rekaman pendek, dikirim 5 hari yang lalu. Tangannya bergetar saat menekan tombol putar. Suara itu serak, lirih, dan seakan teredam. Tapi jelas suara ibunya. "Arya, Nak, kamu di mana? Dingin sekali di sini, gelap, jangan lama-lama, pulanglah." Lalu suara itu terputus oleh denging aneh yang menusuk telinga. Arya terpaku. Suara itu bukan suara seorang ibu yang sedang menunggu anaknya pulang. Itu suara dari tempat lain, dari seseorang yang terperangkap, memohon, atau mungkin memperingatkan. Dadanya terasa sesak, udara dalam ruangan seakan makin menipis. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar lagi. Sebuah panggilan masuk dari nomor rumah yang sama. Dengan jari gemetar, ia angkat. "Halo, Henning." Lalu terdengar suara napas pelan, panjang dan dingin seperti embusan dari dunia yang jauh. "Arya," kata suara itu. Kali ini bukan suara ibunya, lebih dalam, lebih tua, seolah berasal dari kedalaman tanah yang tak pernah tersentuh cahaya. "Kau sudah membuka pintunya. Sekarang kau tak bisa keluar." Seketika telepon terputus. Layar kembali gelap. Arya menjatuhkan ponsel. Tubuhnya membeku. Ia memandang sekeliling, mencari jawaban, tapi hanya temaram lampu minyak yang menari di dinding kayu. Rumah ini bukan lagi tempat yang ia kenal. Setiap bayangan terasa seperti bentuk samar dari sesuatu yang mengintai. Apakah ia sudah membuka jalan bagi sesuatu? Apakah kamar itu semacam batas antara dunia? Ia mencoba menyangkal semuanya, tapi suara di telepon itu bukan halusinasi, bukan mimpi buruk. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari arah kamar ibunya. 3 kali, perlahan seperti undangan. Arya menatap ke arah atas tangga, matanya membelalak. Di ujung lorong gelap, bayangan samar berdiri, tak bergerak, tak bersuara, tapi jelas mengawasinya. Ia tahu sekarang rumah ini sedang bicara padanya, dan jawabannya tidak akan datang dari orang hidup. Hujan mulai turun pelan saat malam menjelang. Angin mendesis lewat celah-celah kayu rumah tua,
membawa bau tanah basah dan dedaunan gugur. Arya duduk diam di ruang tengah, menatap kosong ke arah dapur. Sejak kejadian di lorong dan kamar belakang, seluruh rumah terasa berubah. Seperti ada mata yang mengawasi. Dari dinding, dari langit-langit, dari tiap bayangan yang dilempar cahaya redup lampu gantung tua. Tiba-tiba suara sendok jatuh terdengar dari dapur. Arya berdiri kaku. Ia tidak menyentuh apapun sejak makan malam. Dan entah mengapa, itu membuatnya lebih takut. Pelan-pelan ia melangkah ke dapur. Setiap ubin di bawah kakinya berderak lirih, menciptakan ritme tak nyaman di telinganya. Ketika tiba di ambang dapur, ia mendapati pemandangan yang membuatnya menahan napas. Meja makan telah terisi lengkap. Ada sepiring nasi, semangkuk sup bening, sambal terasi, dan kerupuk udang. Persis seperti menu kesukaannya semasa kecil. Tapi siapa yang menyiapkan? Ia menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang menderu di luar dan detak jam dinding tua yang seperti menyorot waktu yang bergerak lambat. Lalu terdengar suara sendok menyentuh piring. Pelan, seperti seseorang sedang mulai makan. Tapi meja itu kosong. Arya memberanikan diri melangkah masuk. Udara di dapur terasa lebih dingin dari ruang lainnya. Napasnya terlihat seperti asap. Tangannya gemetar saat menyentuh kursi. Dan saat itu ia melihatnya. Bayangan samar sosok perempuan duduk di kursi dekat jendela. Punggungnya membelakangi Arya. "Ibu," bisiknya. Sosok itu tak menjawab. Tapi sendok itu tetap bergerak. Bunyi piring tergesek pelan dengan ritme aneh seperti ritual lama yang diulang setiap malam. Arya melangkah lebih dekat. Tapi ketika ia menyentuh bahu sosok itu, kursi kosong. Udara sekelilingnya seperti tersedot ke dalam, lalu mengembus kembali seperti hembusan napas terakhir seseorang. Ia terdorong mundur, menabrak meja. Semua piring dan makanan terjatuh dan menghilang seperti tak pernah ada. Meja kembali kosong. Dapur menjadi gelap. Hanya lampu gantung yang bergoyang pelan di langit-langit, mengayun seperti bandul waktu yang bengkok. Arya berlari keluar dapur dan menutup pintu. Tapi sebelum benar-benar menutupnya, ia mendengar suara lirih, hampir seperti bisikan, namun penuh rasa kehilangan. "Arya, makanlah. Ibu masak khusus untuk..." Dan dari celah pintu yang menyempit, seberkas cahaya temaram memperlihatkan piring yang kembali terisi di atas meja, seolah waktu di dapur itu berjalan di luar kendali dunia nyata. Arya mundur perlahan, tak mampu berkata apapun. Ia sadar sekarang bahwa rumah itu, atau lebih tepatnya dapur itu, menyimpan kenangan yang masih hidup, atau kenangan yang belum bisa mati. Malam itu Arya duduk terpaku di kamar, membiarkan lampu meja menyala meski matanya berat oleh lelah dan ketakutan. Ia mencoba mengingat-ingat ulang. Kepulangannya, sambutan ibunya, makanan-makanan yang terasa hambar, suara-suara dari lorong, cermin yang berbisik. Semua seperti potongan-potongan mimpi buruk yang tidak selesai. Ia membuka dompet kecil yang selalu dibawanya. Di dalamnya ada foto lamanya bersama ibu, berdua duduk di beranda rumah tersenyum. Tapi ada yang ganjil. Tatapan mata ibunya di foto itu kini terasa kosong. Arya menggigit bibirnya, mencoba menyangkal pikiran-pikiran buruk yang mulai menyelinap. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. 1 minggu sebelum kepulangan, ia bermimpi aneh berulang kali. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan pusara yang tak bertanda, dan suara ibunya memanggil, "Pulanglah, nak, ibu kedinginan." Saat itu, ia hanya mengira itu rindu yang menjelma mimpi. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti panggilan nyata. Arya menutup mata, mencoba mengingat malam terakhir ia berbicara dengan ibunya lewat telepon. Tapi ia tak bisa. Percakapan itu seolah terhapus. Yang ia ingat hanya nada dering yang terus-menerus tak dijawab, dan rasa gelisah yang tumbuh hari demi hari. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ia pulang tepat waktu? Atau justru ia datang setelah segalanya terlambat? Saat itu suara ketukan terdengar di jendela kamarnya. Sekali, 2 kali, pelan tapi tegas. Ia mendekat dan membuka tirai. Tapi di luar hanya ada pekat malam dan bayangan pohon pisang yang tertiup angin. Namun begitu ia menutup tirai dan menoleh, ia melihat seberkas kertas putih tergeletak di lantai. Dengan tangan gemetar ia memungutnya.
Tulisan tangan yang sangat ia kenal tergores di sana. "Jangan terlalu lama di rumah ini, nak. Aku hanya menunggumu pamit." Malamnya, Arya duduk di ruang tamu yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada aroma masakan, tak ada suara langkah dari dapur. Hanya cahaya lampu minyak yang redup menari di dinding. Ia memeluk bingkai foto ibunya, matanya sembab. Tiba-tiba, kursi goyang di pojok ruangan bergerak perlahan. Arya menoleh. Di sana, samar dalam cahaya temaram, sosok Bu Rini Duduksi tersenyum lembut. Wajahnya kini lebih damai. Tak sepatah kata pun terucap, tapi Arya merasa ia paham. "Ibu," bisiknya pelan. "Terima kasih. Aku akan pulang, tapi kali ini benar-benar pulang." Sosok itu mengangguk pelan, lalu memudar perlahan dalam cahaya lampu yang meredup, menyisakan keheningan yang penuh kehangatan. Malam terakhir Arya di kampung terasa lebih senyap dari malam-malam sebelumnya. Langit tampak mendung, namun tak turun hujan. Angin malam menyusup perlahan melalui celah-celah jendela rumah tua yang tak pernah benar-benar rapat. Di kamarnya, koper besar sudah terbuka. Ia melipat baju satu persatu, menyusunnya dengan rapi, meski pikirannya berkecamuk. Segalanya terasa seperti mimpi yang samar, hangat dan dingin dalam waktu bersamaan. Sudah beberapa hari ini Arya tinggal di rumah warisan ibunya. Rumah yang menyambutnya dengan aroma nostalgia sekaligus teka-teki mengerikan. Ia masih bisa membayangkan sosok Bu Rini berjalan mondar-mandir di dapur, menyajikan makanan, mengusap rambutnya dengan lembut. Tapi sejak ia tahu kebenaran bahwa ibunya telah lama meninggal dan ia hanya berinteraksi dengan arwah, dunia di sekelilingnya tak lagi terasa nyata. Setiap sudut rumah menyimpan bayangan yang tak bisa ia tebak, suara yang muncul lalu hilang, dan dingin yang merayap dari lantai hingga tengkuk. Saat ia menutup koper dan duduk di tepian ranjang, sebuah aroma lembut menyusup masuk. Sayur lodeh. Aroma yang sangat khas, dengan sedikit wangi kencur dan gurih santan yang tak pernah berubah sejak ia kecil. Hidungnya seakan mengenali aroma itu lebih baik daripada apapun. Arya diam, tubuhnya menegang. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya ilusi. Tapi rasa penasarannya mendorong kaki melangkah keluar kamar. Lorong tampak gelap, hanya disinari lampu gantung kecil di ruang makan yang berkedip samar. Ia melangkah perlahan seperti seseorang yang sedang berjalan dalam mimpi. Dapur kosong, kompor dingin. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Namun ketika Arya mengalihkan pandang ke meja makan, jantungnya berdegup keras. Semangkuk nasi putih mengepul. Di sampingnya sayur lodeh kesukaannya, lengkap dengan potongan labu, tempe, dan jagung muda. Ada pula sepotong tempe goreng renyah, diletakkan persis seperti yang biasa ibunya sajikan dulu. Sendok diletakkan miring di samping mangkuk seperti menunggu untuk digunakan. Arya melangkah mendekat, napasnya tak teratur. Tangan gemetar saat ia menyentuh punggung kursi. Ia duduk perlahan. Aroma makanan itu semakin menusuk hidung. Ini bukan mimpi, bukan juga sisa dari siang tadi. Ini baru dimasak. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah sesuatu yang terlipat di bawah mangkuk nasi. Arya mengambilnya pelan. Selembar kertas putih sedikit basah oleh embun malam atau mungkin uap makanan. Dengan tangan bergetar, ia buka lipatan itu. Tulisan tangan yang ia kenal seumur hidupnya tercetak jelas. "Selama kamu di rumah ini, ibu akan selalu masak untukmu." Mata Arya membelalak, tenggorokannya tercekat. Tak ada suara, tak ada penjelasan. Ia menatap makanan di depannya sekali lagi, lalu menutup matanya rapat. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ada rasa syukur, duka, dan haru yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Meski ibunya telah tiada, cinta itu belum pergi. Ia masih memasak, masih menjaga. Arya tidak menyentuh makanan itu. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke dinding, membiarkan tangisnya pecah dalam sunyi malam. Di luar jendela, angin berembus tenang seperti seorang ibu yang baru saja menyelimuti anaknya untuk tidur. Dan di dalam rumah itu, kasih seorang ibu tetap tinggal. Tak terlihat, namun nyata. Keesokan paginya, mentari menyinari desa dengan sinar keemasan yang lembut. Burung-burung berkicau pelan seperti tak ingin mengganggu ketenangan pagi itu. Arya berdiri di depan rumah, koper di tangan. Matanya menatap kosong ke arah jalan kecil yang membawanya kembali ke dunia luar. Ia menoleh ke belakang sejenak. Rumah itu masih berdiri tenang, seperti ibu yang setia menunggu di ambang pintu. Tak ada suara, tak ada sosok yang melambai. Tapi di jendela dapur, tirai bergoyang pelan, seolah mengucapkan salam perpisahan.
Saat mobil sewaan datang menjemputnya, Arya naik dengan langkah berat. Jalan desa yang dulu terasa pendek, kini seperti jalur kenangan yang tak kunjung habis. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, dan dalam sekilas bayangan, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di depan rumah dengan daster batik dan senyum lembut. Entah nyata, entah bukan. Tapi senyum itu adalah senyum ibu. Dalam perjalanan kembali ke kota, Arya memandangi tangannya yang menggenggam erat secarik kertas yang ia simpan sejak semalam. Surat kecil itu dengan tulisan tangan yang mungkin tak akan pernah ia lihat lagi. Surat yang menyimpan dunia kecilnya, rumah masa kecilnya, dan cinta yang tak akan pernah mati. Selama kamu di rumah ini, ibu akan selalu masak untukmu. Kalimat itu bergaung dalam hatinya, lebih nyaring dari kata-kata siapapun. Di kejauhan, langit perlahan mendung. Tapi hati Arya tak lagi kelabu. Ia tahu selama hidupnya dimanapun ia berada, rumah itu dan ibunya akan tetap ada. Bukan di dunia ini, tapi dalam dirinya. Karena cinta seorang ibu tidak membutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Ia hanya butuh kenangannya dan doa yang tak pernah putus. Dan Arya akan terus mengingat. Ia akan terus pulang meski hanya dalam mimpi.